Nama saya Asep Junaidi, NIREM 0305190041 dari kelas semester 3 AH1. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah analisis kelayakan usaha dengan materi nilai waktu dan uang. Pada soal nomor 1, jika Tuan A mempunyai peluang untuk memperoleh uang Rp 2.200.000 tahun depan dengan asumsi return 8% per tahun, Tuan A bersedia mengeluarkan uang pada hari ini sebesar. Langsung saja kita jawab. Diketahui pada soal nomor 1 ini, yakni FV sama dengan 2.200.000 dengan I atau bunga 8% per tahun atau 0,08, N atau periode 1 tahun. Yang ditanyakan yakni PV nilai sekarang. Untuk penyelesaiannya, PV dengan rumus VV sama dengan FV dibagi 1 ditambah I pangkat N. PV sama dengan 2.200.000 dibagi 1 ditambah 0,08 pangkat 1. PV sama dengan 2.037.037,03 rupiah. Jadi Tuan A bersedia mengeluarkan pada hari ini sebesar 2.037.037,03 rupiah. Selanjutnya soal nomor 2. Budi menginginkan tabungan pada akhir tahun ke-8 sebesar Rp3.250.000. Bila suku bunga tabungan 12% per tahun, berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun? Jawab. Diketahui yakni VVAN atau nilai yang akan datang pada akhir tahun ke-8 yakni Rp3.250.000 dan suku bunga untuk tabungannya yakni 12% atau 0,12 dan N atau periode sama dengan 8 tahun. Yang ditanyakan yakni berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahunnya atau dengan rumus R. Untuk penyelesaiannya menggunakan rumus FVAN sama dengan R dikalikan 1 ditambahkan I pangkat N dikurang 1 dibagi dengan I. 3.250.000 sama dengan R dikalikan 1 ditambah 0,12 pangkat 8 dikurang 1 dibagi 0,12. 3.250.000 sama dengan R dikalikan 1,12 pangkat 8 dikurang 1 dibagi 0,12. 3.250.000 sama dengan R dikalikan 12,29969,314. R sama dengan 3.250.000 dibagi 12,299699314. Jadi R sama dengan 264.318 rupiah. Jadi jumlah uang yang harus ditabung setiap akhir tahun oleh Budi adalah 264.234,2,3018 rupiah. Dian menerima pinjaman untuk membuka usaha jual beli tanaman obat sebesar 150 juta rupiah dengan bunga 13,5% per tahun dan Dian diminta untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 6 tahun dimulai akhir tahun pertama. Berapa besar angsuran setiap tahunnya? Jawab. Diketahui PVN atau nilai sekarang yang diterima Dian
150 juta rupiah. Dengan bunga 13,5%, 0,135. Periodenya selama 6 tahun. Yang ditanyakan adalah R. Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus PVN sama dengan R dalam kurung 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N dibagi dengan I. Jadi 150 juta sama dengan R 1 dikurang 1 ditambah 0,135 pangkat 6 dibagi 0,135. 150 juta sama dengan R1 dikurang 1 dibagi 2,137839855 dibagi 0,135. Jadi 150 juta sama dengan R dikalikan 3,9425045557. R sama dengan dibalik 150 juta dibagi 3,9425045557. Jadi besar angsuran setiap tahunnya adalah 38 juta 46.080,556 rupiah. Selanjutnya pada soal nomor 4, yakni Martin memiliki 10 juta rupiah yang dapat ia setorkan di salah satu dari 3 rekening tabungan untuk jangka waktu 3 tahun. Bank A memajukan bunga setahun sekali, Bank B mengumpulkan bunga 2 kali setahun, dan Bank C menggunakan bunga setiap kuartal. Ketiga bank tersebut telah menetapkan tingkat bunga tahunan sebesar 4%. Berapa jumlah yang dimiliki Mr. Martin pada akhir tahun ketiga pada masing-masing bank? Berdasarkan temuan Anda, bank mana yang ditangani oleh Mr. Martin dan mengapa? Langsung saja kita jawab. Diketahui PO atau nilai sekarang yang dimiliki Mas Martin yakni sama dengan 10 juta rupiah dengan bunga setiap tahunnya 4% atau 0,04 dengan jangka waktu 3 tahun. Kemudian soal nomor 4 juga diketahui frekuensi pembayaran bunga pada Bank A frekuensinya 1 tahun sekali pembayaran bunganya, Bank B 2 tahun sekali pembayaran bunganya, dan Bank C setiap kuartal 4 tahun sekali. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah yang akan dimiliki pada akhir tahun ketiga pada masing-masing bank. Yang ditanyakan adalah tentang berapa nilai yang akan datang yang akan dimiliki oleh Tuan Martin pada akhir tahun ketiga, yaitu pada Bank A, Bank B, dan Bank C. Adapun penyelesaiannya pada Bank A dengan sistem bunga setahun sekali menggunakan rumus PO dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Jadi sama dengan 10 juta dikalikan I dikalikan 1 ditambah 0,04 pangkat 3. 10 juta dikalikan 1,124824864 sama dengan 11.248.640 rupiah. Untuk Bank B dengan sistem bunga 2 kali setahun menggunakan rumus PO dikalikan 1 ditambah I dibagi M pangkat M dikali N sama dengan 10 juta rupiah dikalikan dengan 1 ditambah 0,04 dibagi 2 pangkat 2 dikalikan 3. Jadi 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,02 pangkat 6.
10 juta dikalikan 1,02 pangkat 6. 10 juta dikalikan 1,126162419 sama dengan hasil akhir pada bank B yakni 11.261.624,19 rupiah. Untuk bank C dengan sistem bunga kuartal 4 kali setahun menggunakan rumus sama dengan bank B karena sistem pembungaan lebih dari satu kali, yakni rumusnya PO dikalikan 1 ditambah I dibagi M pangkat M dikalikan N sama dengan 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,04 dibagi 4 pangkat 4 dikalikan 3 sama dengan 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,01 pangkat 12 sama dengan 10 juta dikali 1,01 pangkat 12 sama dengan 10 juta dikalikan 1,1268253. Jadi jumlah yang dimiliki Pak Martin pada akhir tahun ketiga pada masing-masing bank adalah Bank A Rp 11.248.640 rupiah, Bank B Rp 11.241.624 rupiah dan Bank C dengan 11.268.250,3 rupiah. Jadi yang harus ditangani oleh Martin adalah Bank C, karena Bank C menggunakan sistem kuartal pembungaan 4 kali dalam setahun. Jadi setiap tahun